Halo teman-teman, selamat datang di channel Relasi Industri 2019. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila. Nah, Pancasila apa sih yang akan kita bahas? Pancasila, apakah Pancasila sebagai apa atau sebagai apa? Nah, kebetulan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, oke, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, saya Abimanyu Boyaji. Saya adalah mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Jakarta, Politeknik Ketenagakerjaan. Saya mengambil program studi Relasi Industri. Saya angkatan 2019, NIM saya adalah 01-2019-002. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugas Pancasila sebenarnya, yang bertajuk materi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, oke, langsung aja kita masuk deh. Pancasila yang kalian tahu adalah dasar negara kita. Nah, Pancasila terdiri Panca adalah 5, sila adalah dasar atau yang biasa kita sebut 5 dasar. Nah, dalam Pancasila seperti kita tahu, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 adalah persatuan Indonesia, keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagi kalian yang ingin tahu apa sih Pancasila sebagai dasar negara, memahami Pancasila sebagai ideologi negara tadi sebagai dasar negara, mungkin kalian juga masih bingung. Tapi kali ini Pancasila sebagai ideologi negara, apa itu ideologi? Apa sih yang kita tahu? Mungkin kita harus mengupasnya lebih dahulu sebelum kita mencari tahu makna dari Pancasila sebagai ideologi negara. Kita harus tahu dasarnya dulu, apa itu ideologi. Nah, sebelum kita masuk mulai mencari tahu apakah itu ideologi, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang, kenapa sih kita ingin mencari tahu ideologi itu apa gitu? Apa latar belakang yang membentuk sebuah ideologi? Nah, dalam sebuah negara pastilah memiliki cita-cita bersama yang menjadi arah haluan suatu negara. Pastilah dalam suatu negara mempunyai cita-cita. Kemudian cita-cita tersebut adalah harapan sebuah negara, baik pemerintahannya maupun warganya. Cita-cita tersebut itu merupakan cita-cita bersama, baik pemerintah ataupun warganya. Namun, dalam proses menggapai sebuah tujuan negara, haruslah memiliki pedoman yang dijadikan dasar hidup atau acuan dalam melakukan kegiatan, baik itu dalam pemerintahan ataupun kegiatan sehari-hari. Nah, di sini sebagai Pancasila itu bisa menjadi acuan atau menjadi pandangan bagaimana cara hidup bersosialisasi, baik itu menjalankan pemerintahan atau melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, tapi acuan yang dimaksud tidak hanya untuk pedoman bertingkah laku, tetapi juga cara berpikir, berperilaku, dan berpendapat juga. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum masuk menjadi kita mencari tahu apa itu ideologi negara, kita harus mengetahui dasarnya, yaitu ideologi. Nah, konsep ideologi menurut beberapa sumber yang ada itu berbeda-beda, tetapi merujuk pada satu pengertian. Nah, menurut KBBI, langsung saja kita masuk. Menurut KBBI, ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Kemudian yang kedua, ada cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Terus kemudian yang ketiga, paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Nah, menurut KBBI, ideologi artinya sangat luas. Kemudian selain KBBI, oke, mungkin kalian masih belum paham betul apa itu ideologi hanya melalui KBBI. Mungkin akan dijelaskan oleh
pendapat-pendapat berikutnya. Yaitu pertama, berdasarkan media online. Pengertian ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis, sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Nah, itu menurut salah satu media online yang saya dapatkan. Oh iya, mohon maaf sebelumnya, untuk disclaimer, materi yang saya bawakan atau yang saya cantumkan dalam ini itu adalah kumpulan dari beberapa materi yang telah saya rangkum, baik itu dari media internet, baik itu dari buku, itu saya cantumkan di sini ya. Oke, jadi sumbernya bisa dari mana aja. Oke, lanjut ke pendapat berikutnya, ada Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, pengertian ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Seperti itu menurut Francis Bacon. Nah, kemudian berikutnya adalah tokoh yang sangat terkenal. Mungkin kalian semua udah tahu, yaitu menurut Karl Marx, mendefinisikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Memang Karl Marx ini sering membahas tentang kelas sosial ya, teman-teman. Oke, berikutnya ada Lanur. Menurut Lanur menyatakan bahwa ideologi bisa dimasukkan dalam kategori pengetahuan yang subjektif. Maksudnya apa sih pengetahuan subjektif? Oke, masuk ke berikutnya, yaitu adalah pendapat C.C. Rhodes atau biasa disebutnya Rhodes Sisi ya. Menurut Rhodes Sisi ini, pengertian ideologi adalah sekumpulan ide yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi dan juga pelakunya. Menurut Ali Syariati, pengertian ideologi, menurut Ali Syariati ya, kita beralih dari Rhodes Sisi. Menurut Ali Syariati, pengertian ideologi adalah suatu keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa atau ras tertentu, teman-teman. Nah, berlanjut ke berikutnya adalah pendapat dari Dr. Andes Murdiono. Menurut Dr. Andes Murdiono, ideologi adalah a system of ideas yang akan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya, teman-teman. Nah, pendapat-pendapat yang akan saya terangkan di sini itu nggak jauh dari PPT ya, teman-teman, karena menurut saya PPT ini udah mewakilkan apa yang saya dapatkan dari berbagai sumber tersebut. Nah, oke, lanjut aja. Jadi, apa sih ideologi negara itu? Apakah ideologi negara? Mungkin banyak teman-teman yang tanya. Ideologi merupakan gabungan dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar dalam ketatanegaraan. Ini pendapat menurut Kodi dan Sujadi ya. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke materi. Nah, jenis-jenis ideologi tadi kan udah saya bilang, mungkin banyak banget di luar sana ideologi-ideologi yang berkembang di dunia. Tapi kali ini akan saya rangkum beberapa aja, teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ideologi di dunia ini, namun ada beberapa jenis ideologi yang cukup populer. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis ideologi tersebut yang telah saya rangkum. Yang pertama adalah ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme itu apa sih? Nah, gagasan utama dalam kapitalisme adalah kebebasan individu untuk melakukan akumulasi kapital individual. Dalam ideologi ini, negara tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam upaya memperkaya diri yang dilakukan seseorang. Memang sangat kapitalis sekali ya, teman-teman. Nah, berikutnya adalah ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme, dalam gagasan utama ideologi liberalisme adalah kebebasan individu dan menjunjung tinggi kesetaraan di dalam masyarakat suatu negara.
Hak-hak dasar setiap orang harus dilindungi oleh negara, teman-teman. Oke, langsung aja berikut adalah ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme merupakan hasil pemikiran Karl Marx. Yang tadi adalah contoh tokoh yang memberikan pendapat tentang apa itu ideologi, teman-teman. Karl Marx menyusun suatu teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Nah, kalau berbicara tentang Karl Marx sih atau Marxisme, nggak jauh-jauh tentang sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik ya teman-teman, terutama sistem sosialnya. Nah, kemudian masuk ke ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme, gagasan utama dari ideologi ini adalah kesetaraan sosial, di mana pemerintah memiliki peran dominan atas individu. Dalam ideologi sosialisme tidak ada pengakuan atas hak milik pribadi, teman-teman. Jadi benar-benar berjiwa sosialis banget, teman-teman. Nah, berikut adalah ideologi nasionalisme. Tadi adalah sosialisme, sekarang adalah nasionalisme. Sangat berbalik sekali ya teman-teman. Nah, ideologi nasionalisme, gagasan utama dari paham nasionalisme adalah kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap individu dan masyarakat. Nah, tadi udah kita kupas beberapa ideologi. Kemudian yang terakhir adalah jenis ideologi feminisme. Ideologi feminisme, gagasan utama feminisme adalah perjuangan kesetaraan hak dan tanggung jawab bagi perempuan dalam politik, ekonomi, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Nah, tadi udah ada 6 jenis ideologi yang berkembang di dunia ini, teman-teman. Dan gak semua bisa kita sebutin ya teman-teman. Hanya ideologi yang bisa kita sebut sebagai ideologi yang populer di dunia. Nah, kemudian masuk ada tipe ideologi, teman-teman. Nah, ada 2 tipe ideologi, yaitu adalah ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Terkait dengan soal penafsiran ideologi, secara pengelompokan ideologi terbagi dalam 2 macam watak ideologi, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Dari kedua ideologi tersebut dapat dipahami tentang pengertian dan ciri-cirinya, teman-teman, sebagaimana terangkum dalam slide berikutnya. Oke, ada beberapa contoh ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, dari slide selanjutnya akan dijelaskan tentang apa itu pengertian ideologi terbuka, apa itu pengertian ideologi tertutup, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu akan diberikan contoh negara yang menggunakan ideologi terbuka dan menggunakan ideologi tertutup, teman-teman. Nah, berikutnya saya berikan juga ciri-ciri negara yang menggunakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, langsung aja kita masuk ke pertama, yaitu ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, bahwa ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, teman-teman, melainkan harus diterima sebagai suatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi, teman-teman. Jadi kalau kesannya sangat otoriter, emang begitu, teman-teman, ideologi tertutup. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa beberapa negara di belahan dunia menggunakan sistem ideologi tertutup, yaitu kebanyakan beberapa negara yang berikut akan dicontohkan itu menggunakan paham komunis, teman-teman, di mana di negara tersebut kebanyakan atau hampir semua aspek diatur oleh negara. Tapi kembali lagi, tidak semua negara yang menggunakan ideologi tertutup itu komunis ya, teman-teman, menganut paham komunis. Dan tidak semua negara yang menggunakan sistem ideologi tertutup ini segala aspek, hampir semua aspek diatur oleh negara, teman-teman. Nah, berikut adalah contoh beberapa negara yang menggunakan sistem ideologi tertutup, teman-teman. Yang pertama adalah Cina. Emang kalau mendengar kata-kata Cina, memang yang terbesit di pikiran pertama adalah negara komunis, teman-teman. Nah, kemudian ada negara yang mirip, adalah Vietnam, kemudian adalah Laos, yang terakhir adalah Kuba, teman-teman. Nah, mereka ini semua menggunakan sistem ideologi tertutup, teman-teman. Jadi segala aspek bisa dipastikan tidak sedikit dari negara-negara ini segala aspek kehidupannya diatur oleh pemerintah, teman-teman. Nah, ciri-ciri negara yang menggunakan ideologi tertutup.
Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Nah, yang kedua, apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan pada masyarakat, teman-teman. Wah, dipaksakan. Nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Nah, yang ketiga, bersifat totaliter. Artinya, apa sih totaliter, teman-teman? Artinya, mencakup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Karena ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan. Sebab kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, teman-teman. Jadi, kunci dari mempengaruhi masyarakat, baik itu mempengaruhi secara positif atau negatif, itu bisa melalui informasi dan pendidikan, teman-teman. Nah, informasi kita dalam media sosial terutama, teman-teman, bisa aja kan kita menyebarkan berita yang baik atau berita tidak baik. Nah, dalam pendidikan juga ketika seseorang di suatu negara ditanamkan pendidikan yang keras, maka akan terbentuk seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah pluralisme, pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Hak asasi tidak dihormati. Tapi tidak semua hak asasi tidak dihormati ya, teman-teman. Ada kok negara yang ideologi tertutup namun haknya dihormati, seperti Cina. Nah, 5. Menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Nah, yang terakhir adalah isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak dan total. Teman-teman, ciri-ciri negara yang telah dijelaskan ini itu tidak berarti semuanya benar ya, teman-teman. Ini adalah contoh ciri-ciri, hanyalah contoh ciri-ciri negara yang menggunakan ideologi tertutup. Jadi tidak pasti ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Setelah kita tahu ideologi tertutup, pengertian, contoh negara, serta contoh ciri-cirinya, sekarang kita masuk ke ideologi terbuka. Nah, ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, teman-teman, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan tentang ideologi terbuka, kenapa sih sebuah negara lebih memilih ideologi terbuka? Jawabannya adalah negara yang berikut akan disebutkan, yang akan kita contohkan, merupakan pengguna ideologi terbuka karena beberapa negara tersebut menganut sistem pemerintahan yang demokratis, teman-teman. Jadi, negara-negara yang akan dicontohkan berikut itu menggunakan asas demokrasi, di mana di situ biasanya memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, teman-teman. Nah, contoh beberapa negara menganut sistem ideologi terbuka. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara, teman-teman. Indonesia menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya karena sekali lagi Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjunjung tinggi pendapat masyarakatnya. Nah, oleh karena itu Indonesia menerapkan sistem ideologi terbuka. Kemudian yang kedua adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara adidaya yang sangat besar, teman-teman. Amerika Serikat menerapkan sistem ideologi terbuka karena di Amerika dia juga menggunakan asas demokrasi, jadi lebih mengutamakan pendapat rakyatnya, teman-teman. Oke, masuk ke ciri-ciri negara yang menggunakan ideologi terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah 1. Merupakan kekayaan rohani dan budaya masyarakat atau falsafah. Jadi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat. Nah, yang kedua,
tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Keempat, tidak pernah mengambil kebebasan dan mengambil tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. Kelima, menghargai pluralitas sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakangnya, budaya, dan agama. Oke, kemudian kita langsung masuk aja ke ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila, teman-teman. Setelah tadi kita mengetahui apa itu pengertian ideologi Pancasila, kita mengetahui jenis-jenis ideologi yang berkembang di dunia, kemudian kita juga diberitahu tentang beberapa jenis ideologi, yaitu terbuka atau tertutup, bentuk ideologi terbuka atau tertutup. Nah, sekarang ini kita masuk ke materi ancaman berbagai peristiwa yang mengancam eksistensi Pancasila, teman-teman. Nah, kalau dipikir-pikir, Pancasila aja ada yang masih peristiwa-peristiwa yang membuat mengancam keberadaan Pancasila, teman-teman. Bisa dipikir nggak? Pancasila sendiri itu masih ada loh peristiwa yang bisa mengancam keberadaan Pancasila atau eksistensi. Nah, seperti kita masuk contoh yang pertama, yaitu adalah korupsi, teman-teman. Kalau diingat-ingat korupsi, pasti teman-teman berpikirnya pejabat ya. Tapi tidak semua korupsi dilakukan pejabat, teman-teman. Korupsi bisa terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Nah, pengertian korupsi sendiri yang pertama adalah, dalam pengertian secara luas, korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak baik dalam penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan yang mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan negara. Nah, korupsi ini merupakan suatu tindakan kriminal yang menjadi salah satu kasus terbesar di Indonesia. Mungkin Anda sering melihat atau mendengar info tentang banyak orang yang tersandung kasus atau masalah korupsi, teman-teman. Pernahkah Anda berpikir ingin mengetahui tentang sesuatu pemahaman lebih dalam mengenai suatu tindak korupsi yang dilakukan seorang? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Seperti yang terjadi, bisa kita ketahui bahwasannya korupsi tidak hanya korupsi tentang uang, teman-teman. Korupsi tentang waktu juga bisa. Korupsi tentang jabatan. Nah, seperti atau yang biasa disebut sebagai KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan teman-teman di awal, korupsi itu tidak hanya pejabat, kalangan biasa pun juga bisa korupsi loh. Korupsinya korupsi waktu. Itu jelas merugikan. Bagi kalian yang masih suka bolos, itu juga ciri-ciri tindakan korupsi, teman-teman. Nah, jadi seperti itu pengertian korupsi. Nah, kemudian adalah yang kedua yang bisa mengancam eksistensi Pancasila dalam negara, yaitu adalah terorisme. Terorisme adalah tindakan ancaman yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan penuh rancangan untuk mempengaruhi sistem pemerintahan dalam mengintimidasi publik. Nah, tujuannya adalah untuk memajukan tujuan politik, agama, atau ideologi. Nah, ideologi itu bisa disalahgunakan juga, teman-teman. Jadi berhati-hatilah memilih ideologi. Menurut saya ideologi Pancasila adalah cukup baik, teman-teman. Terorisme terkait dengan penggunaan kekerasan guna menarik perhatian diri mereka sendiri dan tujuan mereka. Tujuan yang ingin dicapai yaitu menghasilkan publisitas dengan harapan dapat memanipulasi dan mendapatkan konsensi pemerintah dengan mengintimidasi dan memaksa pemerintah agar memberikan hak politik yang mungkin tidak dia miliki. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi contoh dari terorisme ini berbahaya sekali, teman-teman. Kalian udah pada tahu tadi korupsi atau juga terorisme itu berbahaya banget. Kemudian yang terakhir adalah narkoba. Menurut pengertian narkoba, teman-teman, kalian mungkin udah pada tahu, tapi
Pengertian narkoba menurut Kurniawan adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku manusia jika masuk ke dalam tubuh manusia, teman-teman. Narkoba itu dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian narkoba menurut pakar kesehatan adalah psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi. Jadi bukan digunakan untuk menghilangkan rasa stres, teman-teman. Banyak orang-orang yang menggunakan untuk sebagai pelarian, tapi itu salah, ya. Jadi, tapi yang saya sangat khawatirkan dan sangat saya sayangkan adalah banyaknya orang Indonesia yang masih terjerumus serta melakukan pengedaran, teman-teman. Nah, tadi contoh aja, teman-teman, bahwa narkoba tuh bukan hanya untuk orang dewasa, tapi anak atau pelajar pun itu juga bisa mengedarkan, menggunakan juga bahkan, teman-teman. Menurut saya kasihan pelajar-pelajar yang menjadi korban, teman-teman. Nah, bagi kalian, himbauan untuk kalian, tolong hindarin narkoba sebisa mungkin. Nah, sekian aja, teman-teman, video dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya. Saya juga tidak lupa memohon maaf apabila video ini sangat-sangat kurang atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang jelas atau penjelasan saya mohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih, teman-teman, atas perhatiannya. Dan kebetulan saya juga mendapatkan tugas ini, jadi saya mungkin bisa sharing sedikit tentang materi yang telah saya rangkum. Nah, jadi terima kasih banyak telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kurangnya, teman-teman. Oh iya, jangan lupa tolong berikan masukan atau saran kepada saya apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus saya perbaiki untuk membuat video ini jadi lebih baik. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum.